Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas Kotlin lebih lanjut. Nah, kalian bisa menggunakan PlayKotlin lang.org untuk mencoba atau menjalankan kode program Kotlin. Nah, yang pertama kita akan berkenalan dengan tipe data yang digunakan terlebih dahulu. Di sini ini digunakan untuk men-print sebuah teks. Contohnya kan println hai teman-teman teknik informatika, maka nanti pada outputnya akan tertampil hai teman-teman teknik informatika ini. Begitu juga dengan baris berikutnya. Nah, kita masuk ke variabel nih. Variabel angka sama dengan 15. Ini merupakan contoh sederhana dalam kita untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Namun, sebelum itu, ini kan ada var dan val. Apa sih bedanya var dan val? Var digunakan untuk mendeklarasikan angka yang nantinya akan kita buat berubah-ubah value ya. Misalnya, pertama 15, nanti kita ubah jadi 20, 30, 40, dan lain-lain. Nah, untuk val itu kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang nilainya tidak boleh berubah, karena jika kita merubah value yang dideklarasikan menggunakan val, maka akan terjadi error pada kode program kita. Nah, selanjutnya mari kita membahas tipe-tipe datanya. Ini ada integer, double, float, long, short, byte. Dari dilihat saja kita dapat menemukan beberapa perbedaan. Contohnya di integer dan long. Pada yang nilai integer, kita tidak menggunakan kalimat long seperti mendeklarasikan nilai long. Kenapa? Karena bahasa pemrograman Kotlin menentukan tipe data berdasarkan value. Contohnya di sini kan value-nya 10.000, maka Kotlin akan otomatis menentukan tipe data tersebut integer. Mau dia 100 miliar juga, selama itu angka dan tidak memiliki koma, maka Kotlin akan memasukkan value tersebut dalam tipe data integer. Maka untuk menghindari itu, kita bisa menambahkan atau menspesifikkan dengan menulis long untuk mendeklarasikan tipe data long. Jika tidak ada long, ini akan terjadi error karena tipe data integer memiliki batasan dalam menampung nilai integer yang tidak sebanyak long. Selanjutnya ada nilai double dan float. Nah, ini kan sama-sama mempunyai titik di dalam value-nya, tapi pada float, untuk membedakan dia dengan double atau menspesifikannya, kita bisa menulis f pada akhir value. Nah, yang short dan byte ini sama kasusnya dengan long. Nah, selanjutnya ada karakter atau huruf, ada boolean, dan ada string. Mari kita lihat output dari program ini. Nah, ini outputnya dari ini adalah dari ini dari integer, double, float, long, short, byte, karakter, boolean, dan string. Selanjutnya kita akan lanjut pada pengenalan collection. Pada Kotlin, collection terbagi dua, yaitu mutable dan immutable. Mutable itu isinya dapat diubah atau value-nya dapat diubah, sedangkan immutable isinya tidak dapat diubah atau sebuah ketetapan. Nah, penggunaannya juga bermacam-macam. Ada list, ada set, dan ada map. Nah, ini contoh penggunaan list dalam mutable. Cara pendeklarasiannya dan cara menggunakannya, menggunakan untuk memprintnya,
Nah, pada ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam collection tersebut. Sedangkan ini untuk menghapus data dalam collection tersebut. Nah, kata mutable _shuffle ini menggunakan untuk mengacak data yang ada dalam collection tersebut. Selanjutnya, ini membuat atau mendeklarasikan kata immutable menggunakan kata mutable. Nah, ini mencetak kata pertama dari mutable atau dalam collection mutable tersebut. Nah, ini contoh penggunaan set. Pemanggilannya menggunakan set of, atau pembuatan pendeklarasiannya menggunakan set of. Pemanggilannya tinggal panggil variabelnya saja. Berbeda dengan map. Kalau memanggil value map harus coba map titik values. Cara pendeklarasiannya juga berbeda. Di sini tiap indeks harus dideklarasikan, misalnya 1 Tosmaya, 2 Toristi, 3 Toramadani. Sedangkan set of tidak menggunakan seperti itu. Nah, mari kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya dari yang kita print line. List menggunakan mutable. Ini kalau isi collection dari kata mutable. Nah, ini setelah ditambahkan high. Nah, ini setelah dihapus yang depannya indeks 0. Terlihat jelas high-nya terhapus di depan. Nah, ini setelah shuffle. Yang di atas halo aloha high teracak menjadi aloha halo high. Yang ini print immutable, langsung terprint saja. Sedangkan ini untuk mencari kata pertamanya tinggal pakai first, seperti yang saya jelaskan tadi, terpanggil aloha, yaitu data pertama. Nah, ini output dari penggunaan set dan map, sama saja. Oke, mari kita lanjut ke array. Baiklah, berikut merupakan contoh sederhana dalam menggunakan array. Nah, pertama-tama kita deklarasikan dahulu array-nya. Data array-nya ada, silahkan tuliskan apa dan saja. Nah, ini pemanggilan data array pada indeks ke-0. Ini pada indeks ketiga. Dan ini pemanggilan seluruh coba array. Fungsi content deep to string ini akan memanggil sampai ke dalam-dalamnya. Misalnya ada array di dalam array, maka akan terhitung juga jika menggunakan fungsi content deep to string. Nah, kalau ini untuk mencari ukuran array. Nah, ini memanggil array indeks kedua menggunakan get. Nah, yang di atas kan array dalam bentuk string. Nah, yang di bawah array dalam bentuk integer. Sama saja, ini memanggil indeks kedua, ini memanggil keseluruhannya, dan ini memanggil ukurannya. Nah, ini untuk menetapkan. Jadi pada indeks keempat nilainya berubah menjadi 10. Nah, ini di print. Mari kita lihat hasilnya. Yang ini indeks ke-0, ini indeks 3, ini seluruh coba array, ini panjang. Ini menggunakan get dari indeks kedua dari array pertama. Lalu ini output array kedua. Ini panjang array. Ini panjang array dari array kedua, dan
Ini hasil ketika kita sudah mengsetnya indeks 4 menjadi 10. Oke, selanjutnya kita ke condition. Pada condition ini tidak berbeda jauh pada Java. Kita mendeklarasikan angka menggunakan val, lalu kita kondisikan angka tersebut. Apakah jika habis dibagi 2, maka itu sama rata. Nah, penggunaan condition di sini mirip seperti Python, yaitu spasi sangat berpengaruh pada condition. Jika ini sudah kalimat di bawahnya sudah tidak di dalam if, maka otomatis itu akan berada di luarnya. Coba kita jalankan. Nah, yang ini sudah di luar if. Selanjutnya kita mendeklarasikan nilai baru, nilai 1 dan nilai 2, yang dimana nilai 1 dan nilai 2 ini akan dikondisikan di dalam if. If nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, maka dia akan masuk ke sini. Karena 3 lebih kecil dari 5,5, maka yang di print nilai 3 lebih kecil daripada 5. Karena ini bernilai true, makanya dia masuk ke sini. Kalau dia bernilai else, nanti bakal masuk ke sini. Nah, ini contoh yang else. Kita membuat sebuah variabel pernyataan dengan nilai marah. Lalu kita kondisikan pernyataan tersebut. Nah, perlu diingat untuk mengkondisikan string, kita menggunakan sama dengannya ada 2. Karena jika hanya 1, itu sama saja dengan mendeklarasikan. Apakah marah itu sama dengan senang? Tentu tidak. Lalu dikondisikan lagi, apakah marah itu sama dengan sedih? Tentu tidak. Maka akan masuk ke else. Makanya output di sini adalah saya minta maaf karena masuk ke else. Oh, ini cuma contoh saja. Soalnya yang terakhir ini adalah nested if atau if bersarang. Kita mendeklarasikan sebuah nilai sama dengan 10. Nah, jika nilai tersebut lebih kecil dari 0, maka dia negatif. Tapi karena ini 10, maka dia masuk ke else. Nah, kita kondisikan lagi, jika if tersebut habis dibagi 2, maka dia bilangan genap. Jika tidak, dia bilangan ganjil. Karena di sini 10 habis dibagi 2, maka dia masuk ke if yang ini. Maka output di sini sama dengan bilangan genap. Baiklah, kita akan lanjut ke when. When di sini mirip dengan switch pada Java. Switch case. When di sini mirip dengan switch case pada Java. Nah, pada when penggunaannya seperti ini. Kita mendeklarasikan huruf sama dengan E. Nah, huruf tersebut kita letakkan di dalam kurung. Lalu kita buka kurung kurawal, lalu kita kondisikan ingin kondisi seperti apa. Misalnya ketika huruf itu A, maka print A huruf sama dengan huruf vokal. Ketika huruf itu E, maka tanda panah ini berfungsi sebagai maka atau tindakan lanjutan jika nilai bernilai true. Nah, karena E ini masuk ke sini, maka yang terprint nantinya adalah E sama dengan huruf vokal. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka dia akan masuk ke else. Selanjutnya, kita mendeklarasikan variabel baru, angka sama dengan 11. Nah, kita kondisikan angka tersebut. Ketika 11 tadi adalah
2, 4, 6, 8, 10, maka print angka genap. Jika tidak atau else, print angka ganjil. Maka karena 11 ini tidak termasuk dalam sini, maka 11 ini akan menghasilkan output angka ganjil. Nah, selanjutnya kita gunakan dalam rentang. Nah, kita punya variabel nilai sama dengan 88. Lalu kita kondisikan nilai tersebut. Jika 88 itu ada dalam 1 sampai dengan 9, maka maka akan terprint nilai berada di antara angka 1 sampai 9. Jika nilai berada dalam 10 sampai 99, maka akan terprint nilai berada di antara angka 10 sampai 99. Begitu yang 100. Karena 88 ini berada di antara 10 dan 99, maka outputnya akan terprint yang ini. Nilai berada di antara angka 10 dan 99. Nah, selanjutnya yang terakhir ada nilai quiz. Kita buat variabelnya nilai quiz sama dengan 40, lalu kita kondisikan. Ketika nilai quiz ada dalam 0 sampai 50, maka nilai lulus sama dengan 51 dikurang nilai quiz. Karena di sini nilai kuisnya 40, maka dia akan masuk ke dalam ini. Nah, untuk mencari nilai lulusnya 51 dikurang 40 tadi, yaitu 11. Maka akan muncul output seperti, kamu ikut revisi ya, untuk lulus nilai kamu harus bertambah dari variabel nilai lulus tadi 11 poin lagi. Nah, jika nilai kuis kita di atas 50 atau di antara 51 sampai 100, maka output yang terprint adalah selamat kamu lulus ujian. Nah, mari kita lihat outputnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, sama persis. Baiklah, segitu untuk penjelasan Kotlin lanjutan. Selanjutnya kita akan lanjut kepada layout Android Studio. Di sini saya menggunakan actual device, bukan virtual device, karena laptop saya tidak sanggup untuk menggunakan virtual device, terlalu patah-patah. Baiklah, sebelum menjalankan aplikasinya, mari kita desain dahulu sebuah layout. Nah, saya akan juga menjelaskan tahapan-tahapan dalam mendesain layout dasar, seperti yang diajari pada pertemuan 2. Nah, di sini kita seret saja dari palette input number, lalu text view, setelah itu button. Nah, jika kita hanya membuat seperti ini, ketika di aplikasi dijalankan, maka tampilan pada aplikasi kita akan berantakan. Nah, mari kita coba jalankan. Nah, seperti yang dapat dilihat, tampilannya berantakan. Oke, karena kita sudah melihatnya, kita berhentikan saja. Nah, untuk menghindari tampilan berantakan seperti tadi itu, kita perlu
mengatur tata letaknya dengan cara seperti ini. Kita kenalkan sisi kiri dan sisi kanan dan sisi atas tiap komponen di dalam ini. Contohnya ini, misalnya saya kenalkan ini kepada sisi kiri, nah yang ini kepada sisi kanan, yang ini kepada sisi atas. Nah, jika sudah dikenalkan seperti ini, kita tinggal mengaturnya saja lagi. Maka ketika dijalankan ulang, maka yang inputan number tersebut tidak akan berantakan lagi tata letaknya. Nah, sudah di tengah bukan? Tinggal button sama text view-nya saja. Maka tinggal kita kenalkan lagi. Nah, yang button ini seret ke sini, lalu atasnya ini kita kenalkan kepada bawahnya inputan number tersebut. Nah, begitu juga dengan text view. Kita kenalkan sini, lalu kita kenalkan ke sini, bagian bawah ya. Nah, ini kita besarkan saja. Oke. Lalu ini kita di sini. Ini kita besarkan saja juga. Oke. Lalu ketika kita menjalankannya lagi, maka tampilannya akan rapi. Nah, sudah tertata dengan rapi bukan? Sangat mudah untuk membuat tampilan dasar seperti ini. Lalu selanjutnya kita ubah nama variabelnya atau nama ID-nya. Ini bisa kita sudah berubah. Lalu ininya juga kita yang saya ubah sekarang ini berfungsi agar kita dapat melakukan perhitungan sederhana waduh, kenapa tampilannya menjadi hancur? Wah, jika kita mengubah ID-nya, jangan lupa untuk menyesuaikannya juga. Nah, di sini karena edit text number nomor 2 udah tidak ada karena kita ubah menjadi input 1, maka kita harus menyesuaikannya juga. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, tampilan sudah normal kembali. Nah, agar kita bisa melakukan operasi hitung sederhana, maka kita tambahkan beberapa kode pada main activity. Ini saya sudah
membuatnya. Kenapa ini ada error? Apakah variabelnya berbeda? Input 1, value 1, dan button 1. Input 1, button 1, dan value 1. Sepertinya sudah sama. Mari kita coba jalankan aplikasinya. Mari kita coba masukin angka 10, lalu kita coba hitung. Nah, hasilnya tadi berubah tulisan loading berubah menjadi 100 karena operasi yang kita masukin di sini adalah pangkat 10 kali 10 karena nilainya 10. Kalau kita masukin 20 maka menjadi 400 karena 20 kali 20. Nah, sekian penjelasan saya mengenai Kotlin lanjutan dan layout ini. Saya harap cukup mudah dimengerti. Maafkan apabila saya ada salah kata dan kesusahan pada saat menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.